saudara-saudara, siapa pusat atau fokus dalam penyembahan atau dalam worship kita? Allah, Tuhan. Setuju? Ini harus selalu kita ingat. Pertanyaan kedua, kalau yang namanya fokus, yang namanya pusat, itu bisa hanya satu atau boleh lebih dari satu? Hanya satu. Di dalam worship, selain doa, persembahan, itu adalah ekspresi worship, ekspresi penyembahan. Juga ada nyanyian. Ya. Jadi, nyanyian di dalam kebaktian, di dalam worship, itu adalah ekspresi kita menyembah Tuhan selain dengan doa dan memberikan persembahan. Ya, jelas ya. Nah, bagaimana sebaiknya nyanyian itu? Terus bagaimana dengan hubungannya dengan alat musik? Mana yang lebih penting bagi Tuhan? Suara nyanyian umat Tuhan menyembah Tuhan di dalam kebaktian, atau suara alat musik buatan manusia? Bagi Tuhan yang lebih penting yang mana? Suara manusia, betul ya? Kita sudah diorganisasikan dalam satu gereja, yaitu Gereja Masyiatan Hari ke-7 sedunia. Apa standar nyanyian kita di dalam kebaktian? Buku apa? Buku Lagu Sion. Kenapa buku Lagu Sion tidak hanya memuat syair, tapi juga ditulis lengkap dengan not? Dan di Lagu Sion yang baru, ini bagi Pak Mamahit pekerjaan yang luar biasa ya Pak ya, membutuhkan waktu bertahun-tahun. Selain not balok, juga mencantumkan not angka. Kenapa? Supaya jelas bagaimana lagu itu harus dinyanyikan. Bayangin kalau Lagu Sion kita hanya berisi syair. Kemarin kita sudah coba, sudah ada notnya saja, nyanyinya masih beda. Jadi lihat, gereja kita nggak main-main. Standar musiknya jelas. Nah, sekarang saya mengajak Anda untuk menyanyi Lagu Sion nomor 3. Itu kan setiap sahabat dinyanyikan ya? Oke. Tapi saya mau mengajak Anda menyanyi Lagu Sion nomor 3 dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, tanpa iringan musik. Kenapa? Nanti saya mau jelaskan. Sekarang kita menyanyi dulu Lagu Sion nomor 3 dengan jelas, dengan segenap hati. Silakan duduk, tapi duduk yang tegak. Kalau Anda duduk yang tegak, itu sama seperti Anda menyanyi dalam posisi berdiri. Ya, saya minta tolong Ibu Mulyati, nada des, satu nada saja. Akapela ya, tanpa iringan musik. Lihat ke depan. Tuhan, sama-sama. Tuhan. Kalau di dalam ibadah, siapa yang menyembah Tuhan? Semua umat, betul? Jadi sekarang kalau menyanyi, semua menyanyi. Ya, perhatikan, mendengarkan nyanyian yang indah, menikmati nyanyian yang indah, tanpa menyanyi, itu bukan memuji Tuhan. Jelas? Kalau memuji Tuhan itu, menyanyi memuji Tuhan, harus nyanyi. Tuhan, semua. Tuhan. Lebih jelas?
lebih hormat. Kemarin saya sudah jelaskan, lagu ini bagian yang paling penting. Di bagian apa? Berdiam, berdiam, berdiam. Hormat kepada Allah, hormat kepada putranya, hormat kepada Roh Suci. Berdiam, semua berdiam. Amin. Apa yang Anda rasakan? Apa yang Anda rasakan setelah Anda menyanyi lagu ini? Ya? Damai. Apa lagi? Khidmat, khusyuk. Inilah standar nyanyian ibadah gereja kita. Jadi caranya mengukur standar, nyanyikan lagu itu terlebih dahulu suara kita saja. Kalau Anda setuju, oh iya, ini loh kok khidmat, membawa kita, jiwa kita terangkat. Pertahankan cara menyanyi Anda di dalam kebaktian seperti ini. Jangan sampai, perhatikan, jangan sampai cara menyanyi ini berubah karena iringan alat musik. Karena alat musik di dalam kebaktian gereja, sekali lagi, itu diizinkan, digunakan, dimainkan dengan terampil. Tapi fungsinya untuk apa? Mengiringi. Mengiringi apa? Nyanyian. Nyanyian apa? Nyanyian penyembahan. Nyanyian untuk memuji Tuhan. Menyanyi memuji Tuhan itu sama dengan apa? Berdoa. Kita selalu berdoa dengan khidmat. Baik doa pribadi kita maupun doa secara berjemaat. Dan kita selalu menjaga pada waktu kita berdoa, jangan ada berisik. Jangan ada suara-suara yang lain, dering handphone dan sebagainya. Karena jangan sampai doa itu konsentrasi kita terganggu. Hal yang sama, prinsip yang sama di dalam nyanyian perbaktian. Kalau kita sudah menyanyi lagu Sion nomor 3 seperti tadi, dan kita ya tahu itulah yang baik. Ada yang meragukan cara menyanyi lagu Sion 3 tadi? Ada? Oke, berarti semua setuju ya? Itu harus dipertahankan. Jangan sampai berubah menjadi lebih jelek, menjadi lebih tidak rohani maksudnya, karena alat musik. Saya beri contoh. Ini alat musik. Tuhan, kita nyanyikan sama-sama. Oke, ini contoh. Dengan waktu kita nyanyi yang pertama, dengan waktu kita nyanyi yang barusan ini, mana yang lebih khidmat, lebih layak bagi Tuhan? Yang pertama. Kenapa? Padahal yang kedua kan yang menyanyi juga kita-kita, suara kita yang sama. Tapi kenapa Anda merasa, enggak, yang pertama lebih baik? Karena apa? Karena ada ini yang enggak mendukung. Tetapi ada alat-alat musik tertentu yang dimainkan dengan keterampilan, itu bisa mendukung nyanyian pujian. Oke. Alat musik ini mendukung sekali. Pertama apa? Jemaat
sekian banyak langsung bisa nyanyi dengan nada yang sama. Nggak usah sol, tu, nggak usah ngambil nada ya, karena alat musiknya sudah memberitahu nadanya. Ya. Terus dia akan menjaga nada itu nggak sampai turun, ya, iramanya benar sampai lagu itu terakhir. Kalau alat musik itu bunyinya mendukung suasana yang khidmat dan dimainkan dengan keterampilan. Contoh yang lain, lagu yang lain. Lagu Sion nomor 37, lagu Sion lama dulu ya. Apabila damai perjalananku. Anda hafal ayat yang pertama? Oke, tolong nada yang sama, des, akapela. Akapela. Des, do, mi, sol, apabila ada, 1, 2, akapela. Apabila damai perjalananku. Oke, nyanyikan dengan lebih lembut. Nanti kalau saya bilang kuat, Anda tambah kuat sedikit. Naik, Anda naik sedikit. Mulai dengan lembut. 1, 2, 3, ya. Apabila damai perjalananku. Lebih kuat. Amat keras memalu. Lebih kuat. Apapun nasibku, aku berseru. Lembut. Lembut. Bagiku. Baiklah, kuat. Baiklah bagiku. Luar biasa. Yang nyanyi siapa? Anda, bukan saya. Kenapa Anda bisa menyanyi seperti ini? Padahal ini bukan kebaktian loh ya. Karena Anda menyanyi dengan roh. Maksudnya, kita semua yang ada di sini, orang yang dipimpin oleh Roh Suci dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, Anda menyanyi dengan akal budi. Ingat itu. Roh, akal budi. Penjelasan-penjelasan yang saya berikan kepada Anda, itu merangsang akal budi Anda untuk menyanyi seperti ini. Setelah kita nyanyi seperti ini, Anda merasakan apa? Ya? Berkat? Ya, merasakan apa Ibu? Ya? Lega, apalagi? Tenang, indah. Dari mana kita bisa merasakan itu? Kita bisa merasakan itu dengan perasaan kita. Dengan emosi kita. Tetapi perhatikan, nyanyian ini tidak dimulai dengan emosi. Dimulai dari kuasa Roh Tuhan yang menguasai, mengendalikan akal budi kita, menghasilkan nyanyian yang barusan kita nyanyikan. Setelah itu kita merasakan keindahan, kekhidmatan, kemuliaan Tuhan dengan perasaan, emosi yang ada pada diri kita. Dari mana emosi, perasaan ada di dalam diri kita? Siapa yang memberi? Tuhan. Tapi digunakan setelah proses roh dan akal budi. Oke. Ada yang hari ini ulang tahun? Ya. Istri saya pas hari ini ulang tahun. Oke, kita nyanyi sama-sama. Happy birthday. 1, 2, 3, yuk. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Tadi pagi sudah, Pak? Oke, pertanyaan saya.
Apa yang Anda rasakan waktu Anda menyanyi Happy Birthday barusan? Gembira. Dengan apa Anda merasakan gembira? Perasaan. Lihat, hanya beda beberapa detik. Lagu yang kita nyanyikan dengan gembira, Happy Birthday, langsung menggunakan emosi kita terlebih dahulu. Tapi ini tidak salah. Karena ini memang lagu apa? Lagu gembira. Fokus Happy Birthday ini kepada siapa? Kepada teman kita, kepada sesama manusia kita. Dan memang lagu ini dibuat itu. Coba kalau Anda nyanyikan dengan khidmat. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Aneh kan? Ya. Anda bisa tangkap? Ya. Dan hal ini juga ada di dunia sekuler. Saya kasih contoh. Waktu kita masih kecil, atau anak-anak kita masih kecil, diajari nyanyi. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Lagu itu diciptakan untuk apa? Anak-anak. Lagunya gembira, ceria. Kalau nyanyi pakai menari, pakai tepuk tangan, begitu kan? Kenapa kok kita nggak ajarin anak kita nyanyi lagu seperti ini? Nak, balonku ada 5 ya, Mak. Ayo nyanyi. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Kenapa? Ya. Sulit ya. Sulitnya itu di mana? Nanti waktu dor nggak bisa. Dor. Oke. Apa yang akan saya sampaikan di poin ini? Syair dan lagu itu merupakan keterpaduan. Harus terpadu. Nah, ini bagi Anda yang akan menciptakan lagu. Syair dan lagu itu harus terpadu. Harus cocok. Kalau tidak, aneh. Kembali ke lagu Sio nomor 37, apabila damai perjalananku. Itu lagu yang luar biasa. Yang menulis syair lagu itu punya satu anak laki kecil, satu-satunya anak laki, meninggal dunia karena sakit. Ya. Kemudian beberapa tahun kemudian, 2-3 tahun kemudian, 4 anak yang lain, wanita, anaknya masih kecil-kecil semua, ya, sekaligus meninggal semua dalam kecelakaan. Bayangin, hanya dalam kurun waktu yang singkat, seorang ayah, ini orang yang setia sama Tuhan loh. Ya, dia selalu mendukung pekabaran Injil, pekerjaan untuk Tuhan. Tapi dia mengalami musibah, semua anaknya meninggal. Ya. Karena itu dia menulis syair, apabila damai perjalananku, ini sudah jadi perjalanan hidup, atau ombak keras memalu, apapun yang terjadi, apapun nasibku, aku berseru, baiklah. Anda perhatikan di bagian refrain. Baiklah, itu nadanya sol, 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 sol. Kenapa kok cuma pakai sol saja? Kenapa kok enggak sol, la, si, sol, la, do? Kan lebih bagus. Karena orang yang menciptakan lagu ini mengekspresikan kepasrahan. Ya. Kita ini manusia di depan Tuhan nggak ada artinya. Ya, nggak ada artinya. Nah, setan itu cerdik sekali, cerdas sekali. Ya. Ada satu kutipan dari Ellen White yang mengatakan, iblis akan menggunakan musik sebagai jerat, sebagai perangkap. Anda pernah dengar ini? Ya. Melalui apa? Melalui cara musik itu dimainkan. Oke, saya harap ini cukup jelas untuk Anda. Ya, selanjutnya saya beri kesempatan Anda untuk kita akan berdiskusi. Mungkin ada hal-hal yang perlu kita tanyakan atau diskusikan pada kesempatan ini.
berkaitan dengan nyanyian ibadah di gereja kita. Silakan. Ibu, ya, silakan Ibu berdiri dan pertanyaannya supaya agak jelas, supaya semua bisa mendengar. Saya sudah sering juga nonton acaranya Pak Paulus dari HCBN, jadi sudah banyak saya dengar mengenai hal lagu-lagu di dalam ibadah. Ya, jadi sebenarnya ibadah itu apakah sekalian sabat atau hanya acara khotbah? Ya, karena di dalam peristiwa-peristiwa zaman juga disebut bahwa soal-soal menarik ya dalam hal di halaman 122 ini mengenai musik menjadi suatu jerat, itu ada mengenai musik tambur disinggung di sini dan juga ada yang menari ya. Kita tahu anak-anak kita terpandang ya, terpandang di acara gereja pun sering mereka energizer menyanyi. Kalau acara-acara anak-anak ya di gereja menari itu kan sebagai menarik. Apakah itu diperbolehkan di dalam ibadah kita? Oke, ini pertanyaan pertama. Ada lagi yang pertanyaan lain? Ya, seperti di gereja juga mereka sedang kalau acara misalkan seperti kita di Rawamangun tidak ada ruangan lain. Jadi mereka kalau latihan itu di dalam gereja, ya. Sepanjang hari Sabat mereka berlatih di situ dengan acara energizer maupun dengan acara PA. Apakah itu diperbolehkan di dalam ibadah? Kan PA juga termasuk ibadah. Ya. Terima kasih. Ya. Saya beri kesempatan untuk berikutnya supaya sekaligus ada beberapa. Silakan Bapak. Tadi saya mengambil kesimpulan alat musik itu hanya untuk mendukung ya, untuk bagian. Kalau alat musik pada saat kebaktian berlangsung, mereka tidak berlatih, tetapi mengambil nada yang salah sehingga mengganggu suasana berbaktian itu bagaimana? Apakah mereka harus diberhentikan atau bagaimana? Terima kasih. Satu lagi. Oke, sementara ini dulu ya. Untuk pertanyaan Ibu mengenai masalah ibadah ya. Jadi tadi seperti sudah ada arahan dari Pak Simorangkir ya. Seminar ini tidak menambah sesuatu atau mengurangi sesuatu, tetapi memperjelas yang sudah ada. Betul Pak ya? Oke. Ini sudah bisa ditayangkan? Oke. Ya, ini sambil menunggu. Jadi begini, yang saya bisa sampaikan kepada Anda, nanti kita bisa lihat kutipannya, ya, bahwa fokus ibadah itu adalah Allah. Ya. Ibadah itu apa? Bisa dilakukan setiap saat. Wah, sekolah-sekolah pakai, beli untuk pelajaran musik di sekolah. Antara lain yang kemudian juga beli piano dan menggunakan piano, Anda tahu siapa? Kafe-kafe, nightclub di Amerika. Kenapa? Nightclub ini kan perlu musik, ya, perlu musik. Kalau di nightclub musiknya untuk apa? Di kafe, untuk mengiringi apa? Orang dansa kan? Nah, pemilik kafe ini namanya pedagang ya, dia ngitung. Karena waktu itu sebelum ada piano, untuk menghasilkan musik yang lengkap, karena musik itu kan harus lengkap, ada harmoni, ada melodi, ada ritme, dia minimal harus bayar 6 orang atau lebih. Dan alat musiknya juga lebih banyak.
Ada yang main melodi, ada yang main harmoni, ada yang main rhythm. Setelah ada piano, 6 orang ini di PHK semua. Ya, di PHK semua. Dia beli 1 piano. Ya memang agak mahal, tapi kan cuma 1. Pemakaiannya lama, ya kan? Terus dia hanya bayar berapa pemusik? 1. Nah, pemusik yang disewa untuk main piano di kafe harus main lagu-lagu kafe. Tidang ting ting tidung ting tung ting tung ting tung, terus orang dang 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 dang. Ya, sudah. Yang senang siapa? Yang punya kafe. Ya. Terus belakangan beberapa tahun lalu saya mulai dengar di Jakarta. Nah ya, alat musik yang dulu dipakai di kafe sekarang bisa dipakai di gereja. Salah. Lihat sejarahnya dari awal. Pemahaman ini akan membuat orang berpikir, oh, alat musik yang sekarang masih kontroversial, masih tidak boleh, besok-besok dengan berjalannya waktu, boleh. Hati-hati. Prinsip dalam ibadah, karena fokus hanya kepada Tuhan. Ya, fokusnya hanya kepada Tuhan. Ini jangan lupa lah, fokus kepada Tuhan. Ya. Kalau jelas-jelas tidak perlu, ya tidak usah. Karena yang paling perlu ini apa? Fokus pada Tuhan. Ya. Tetapi, kalau itu satu kebaktian besar, sekian banyak orang, kalau nggak dipimpin, suaranya bisa beda-beda nanti iramanya, ya kan? Jadi pada situasi tertentu, pemimpin pemandu nyanyian itu perlu. Tapi lagi-lagi Bu, ada syaratnya. Syaratnya apa? Yang mimpin itu bisa mimpin. Kalau tidak bisa mimpin, itu yang kemarin saya katakan, dia menjadi penari di mimbar, diiringi oleh jemaat. Kalau tidak bisa, bagaimana? Belajar, nggak ada lain. Dan saya kasih tahu loh, belajarnya sulit, nggak ada uangnya lagi. Ya, karena ini pelayanan, tapi ini prinsip. Nah, saya kasih tahu mengenai nyanyian jemaat. Umat Advent pada umumnya, ya, kalau menyanyi lebih kuat mendengar alat musik atau melihat gerakan. Mendengar alat musik. Karena itu, Ellen White, kemarin kita sudah, di MT2. Dia menganjurkan, Ellen White dan James White, suami istri ini, menganjurkan gereja itu membentuk kelompok penyanyi. Tahu tujuannya untuk apa? Perhatikan, untuk memandu nyanyian jemaat. Artinya apa? Suara mereka, suara yang baik, sudah menyanyi dengan irama yang tepat, itu bisa memandu suara jemaat yang lain. Atau seorang pemain piano main dengan nada yang tepat, irama yang tepat, suara piano itu selain mengiringi juga memandu seluruh jemaat. Seperti itu. Ya. Tapi saya mau kasih tahu sedikit. Kelompok yang menyanyi untuk memandu, ingat ya, tujuannya untuk memandu nyanyian jemaat, yaitu nyanyian jemaat yang menyembah Tuhan. Saya perlu ingatkan, saya perlu garis bawahi, jangan sampai fokus jemaat beralih dari kepada Tuhan kepada pemandu. Hati-hati. Bukan di gereja Advent, tapi di Surabaya, saya sudah lihat gereja-gereja non-Advent, pemandunya itu luar biasa. Pakaiannya, gayanya di depan. Bukan seperti itu. Pemandu yang paling baik,
itu duduk bersama-sama dengan jemaat. Secara fisik tidak beda dengan jemaat yang lain. Hanya suaranya yang bisa memandu. Bukan menonjol ya, tapi bisa memandu yang lain. Saya tanya, kenapa pakai seragam? Kok ibu tanya, enggak usah pakai seragam ya? Kenapa? Saya mau tanya dulu. Kenapa pakai seragam? Supaya apa? Kalau seragam itu berupa jubah, itu yang dianjurkan di peraturan jemaat. Itu dianjurkan. Jubah itu kan sederhana. Warnanya satu warna, ya, dan rapi karena beberapa orang pakai yang sama. Ya. Tetapi kalau sudah mulai dengan seragam merah, kuning, pakai bunga besar, ya, rambutnya, ya ini sudah lain lagi. Hati-hati. Ya. Ingat sekali lagi, apapun yang kita lakukan di dalam kebaktian, di dalam worship, jangan sampai mengalihkan fokus kepada Tuhan. Sederhana. Ya memang sekarang saya kadang-kadang agak serba salah. Tapi saya mau tidak mau harus memaksakan juga. Kalau saya berkhotbah, seperti kemarin di MT2, saya nggak mau diperkenalkan di dalam jam kebaktian. Dulu waktu saya masih kecil, di Surabaya, jarang itu, tapi kadang-kadang ketua divisi datang, khotbah di Surabaya. Maka seluruh orang Advent di Surabaya dikumpulin kebaktian bersama. Di mimbar, ketua divisi, ketua uni, ketua daerah, ketua distrik, hamba-hambanya. Pendeta-pendeta yang lain maksud saya. Duduk semua di mimbar. Terus, waktu mau khotbah, ya, ketua distrik memperkenalkan ketua daerah. Ketua daerah memperkenalkan ketua uni. Ketua uni memperkenalkan divisi, baru khotbah. Sekarang lebih hebat. Yang diperkenalkan termasuk istrinya. Karena sekarang kan ada PowerPoint. Anak-anaknya, pendidikannya, pengalamannya, kurikulum vitae-nya. Ingat, fokus ibadah hanya satu. Ada banyak hal yang kita harus perhatikan. Gereja Advent mempunyai kalender. Hari Ibu, Hari Lansia, itu semua acara-acara rohani yang baik dan bermanfaat. Adakanlah sebelum atau sesudah worship. Karena sekali lagi, pusat kebaktian hanya satu. Setahun sekali, jemaat mengadakan pesta demokrasi rohani. Apa itu? Pemilihan pegawai jemaat. Ya kan? Bentuk panitia istimewa, bentuk panitia pemilih, diumumkan, diprotes, dipungut suara, dan sebagainya. Lakukan itu semua. Kalau Anda baca di peraturan jemaat, di konferensi jemaat istimewa, bukan di dalam kebaktian. Dulu waktu saya masih kecil, bayangin, kebaktian itu di tengah-tengahnya, tahu-tahu jemaat disuruh nyanyi terus sambil menunggu panitia pemilih selesai di belakang. Pernah seperti itu? Puji, hah? Masa? Bapak jangan berlebih-lebihan loh. Ya. Jadi sekali lagi, Pak, fokus hanya satu. Ada pertanyaan lain? Oh, sebentar, saya lupa memberi kesempatan. Ya, silakan. Setelah itu, Bapak. Ya. Terima kasih tadi atas guideline-nya mengenai keamanan. Cuma kan kebetulan banyak faktor di daerah pedalaman yang hadisnya aja nggak ada. Dari orang juga syukur-syukur yang dari PKI mau sumbang beli sapi ataupun beli jalan. Nah, ada kata petunjuk dari Pak Paulus kepada mungkin orang-orang yang pedalaman itu mereka beribadah
bisa dipakai untuk alat pembaktian, alat musik kolintang tersebut. Terima kasih. Ya. Yang pertama, tadi saya sudah jelasin di awal bahwa di dalam worship, di dalam penyembahan, yang utama itu adalah nyanyian kita, nyanyian suara. Boleh, bahkan dianjurkan, diiringi alat musik yang layak, dimainkan dengan keterampilan. Dalam arti, tadi kan kita sudah demonstrasikan ya, jangan sampai nyanyian penyembahan kita ini terganggu atau berubah, atau bergeser. Bila, nggak usah yang di pedalaman lah, yang di Jakarta ini loh, ya. Gereja punya piano, tapi yang main masih pemula. Bagaimana? Lebih baik menyanyi tanpa iringan alat musik. Kita sudah buktikan kan tadi? Bisa? Bisa. Hikmat tanpa iringan alat musik. Tapi memang akan terdukung kalau kita bisa menyanyi dengan iringan alat musik. Tapi sekali lagi, alat musik pengiring itu adalah sekunder. Kalau itu ada, jangan sampai mendistorsi, mengganggu, mengacaukan nyanyian penyembahan kita. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua, mengenai kolintang. Mungkin Bapak yang tadi bertanya bisa membantu saya. Saya mau tanya dulu nih, kenapa kok mau nyanyi di gereja pakai kolintang? Kira-kira apa, Pak? Alat musik di mana? Alat musik daerah maksudnya? Alat musik yang ada di gereja pada saat hanya itu. Oke. Kembali lagi, setiap alat musik, termasuk piano, itu pun kita harus tahu asal-usul alat-alat musik itu diciptakan. Ya. Dan sekarang dunia informasi sudah begitu canggih, Anda bisa search di Google atau di internet, kolintang, nanti dia akan keluar sejarahnya kolintang. Angklung, Anda search, keluar semua. Piano, semua keluar sejarahnya. Cek dulu latar belakangnya. Kalau itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Alkitab, dan kalau digunakan mendukung nyanyian penyembahan kita, silakan. Tapi kalau ternyata alat-alat itu tujuan penciptaannya untuk sesuatu yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Alkitab, hati-hati. Hati-hati dengan budaya. Karena tidak semua budaya yang ada di dunia ini fokus pada Tuhan. Karena budaya itu sebenarnya adalah hasil karya manusia. Sehingga fokusnya kepada siapa? Manusia. Semua alat musik yang ada di dunia ini, termasuk piano, organ, ciptaan siapa? Manusia. Karena itu semuanya harus diuji. Seperti tadi saya sudah tunjukkan kepada Anda, piano pun bisa diuji asal-usulnya. Supaya kita yakin. Kalau kita tidak tahu asal-usulnya piano, kita akan berpikir sederhana. Iya, dulu kan tidak ada piano, jadi pakai kecapi. Ya, sekarang ada piano, pakai piano. Sekarang kalau ada alat musik, setiap saat sekarang ada muncul alat musik yang baru. Kenapa kita nggak pakai yang baru? Bisa. Jadi kita harus tahu latar belakangnya, asal usulnya. Karena sekali lagi, alat-alat musik ini dipakai untuk mengiringi apa? Penyembahan. Hati-hati. Oke, silakan Bapak. Ya, Bapak yang pakai baju batik. Pak Syahaan ya? Saya Pak Syahaan. Oh, sama-sama Pak Syahaan. Bapak saya. Jadi ini lanjutan dari pelayanan yang akhir, ya, dan juga sehubungan dengan launchingnya lagu yang baru. Kapan-kapan
kita sendiri di rumah kemarin juga kebetulan saya pianis, jadi kita belajar satu hari ini 5 lagu gitu ya, kita belajar itu nomor 1 sampai 5 anak saya gitu ya. Apakah perlu kita diadakan song leader? Dan yang kedua, untuk melatih song leader kan perlu belajar sama-sama. Apakah ada rencana dari Pak Paulus atau saran Pak Paulus atau dari conference untuk mengadakan roadshow ke gereja, melatih gereja bagaimana supaya bisa sesuai dengan diharapkan nadanya dalam kali Pak? Ya, mungkin itu kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Samuel Simorangkir ya. Jadi ada rencana di Jakarta setiap hari Jumat ya, waktu Vesper ya, diadakan pelatihan untuk lagu-lagu Zion yang baru. Memang harus seperti itu. Ya. Nah, siapa yang dilatih di situ? Yang paling baik adalah pemimpin-pemimpin nyanyi dari jemaat. Kan tidak mungkin semua jemaatnya dikumpulin. Kami lakukan seperti itu di Surabaya setiap hari Minggu. Tapi problemnya sama Pak, yang datang sedikit. Ya, problemnya sama. Tapi itulah yang bisa kami lakukan. Ya. Kemudian yang saya perlu sampaikan, kita perlu beberapa cara untuk mengajarkan nyanyian yang baru kepada jemaat. Ya. Pertama, jangan adakan itu di dalam ibadah. Ya. Sebelumnya atau setelah, silakan. Pertama, ajaklah jemaat itu untuk menyanyikan lagu baru yang paling sederhana, yang waktu dicoba 1-2 kali, jemaat itu sudah bisa. Ini strategi. Ya. Kalau belum apa-apa, dikasih lagu yang sulit, tidak bisa-bisa, dimarahi lagi ya. Wah, dia akan memandang lagu Zion yang baru ini sulit. Ya. Di lagu Zion yang baru itu, ada lagu-lagu yang tidak ada di lagu Zion lama, tapi sudah terkenal. Misalnya, na 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 ni na ni na na na. Ada itu, syairnya saya lupa. Ya. Tapi itu kan banyak orang Advent sudah pernah dengar lagu itu. Ajaklah mulai dengan lagu-lagu seperti itu. Sampai akhirnya lagu-lagu yang lebih jarang didengar dan sebagainya. Ya. Tapi saya kasih tahu, di Seventh Day Adventist Hymnal ada juga lagu-lagu yang sangat agung, sangat indah, tapi terus terang agak sulit. Mari puji Raja Surga, lari rarim tararam. Itu lagu itu luar biasa. Tapi perlu waktu untuk mengajarkan lagu-lagu yang seperti itu. Kalau langsung dikasih seperti itu seperti langsung dikasih makanan keras, ya, akhirnya keluar. Ya. Kedua, kalau lagu itu ini perlu planning, ya, mau diajarkan 1 kali paling banyak 2 lagu, jangan lebih. Bahkan sebenarnya 1 sahabat 1 lagu itu sudah bagus. Paling baik adalah beberapa sahabat sebelumnya pada waktu ada kesempatan, misalnya antara sekolah sahabat dan khotbah. Biasanya kan ada permainan musik kan, pianis itu main lagu itu. Ya. Ngerti maksud saya? Atau waktu jemaat pulang, kan harus ada musik ya, mainkan lagu itu. Ini untuk apa? Untuk memasukkan dalam memori. Jadi waktu jemaat diajarin lagu itu, sudah nyambung. Seperti itu Pak. Memang semuanya perlu perencanaan, perlu ketelitian. Ya. Kalau mengenai pelatihan untuk song leader, ini sangat perlu. Tapi saya dengar Ibu Desi sudah pernah melakukan pelatihan juga kan untuk song leader ya di Jakarta. Chorister, ya. Ya, itu. Bayangin Pak, mimpin orang yang dipimpin bisa ratusan. Kalau mimpinnya tidak benar kan kasihan yang dipimpin lah. Ya. Nah, saya perlu tambahkan 1 untuk song leader atau chorister. Ya. Tidak semua orang bertalenta untuk memimpin nyanyian. Ya. Perhatikan, kalau ada orang yang kesulitan untuk menyesuaikan gerakan, bisa menjadi chorister tanpa gerakan tangan. Dengan apa? Dengan menyanyi yang baik,
dengan menyanyi sungguh-sungguh, orang yang melihat itu akan terbawa. Ya. Karena apa? Sering seperti ini yang terjadi. Berkat yang tentu, 1, 2, 3. Berkat yang tentu Tuhan janji. Ini bikin bingung yang nyanyi. Dan makna lagu itu jadi hilang. Seharusnya lagu itu dinyanyikan dengan mulai. Ya, berkat yang tentu Tuhan janji. Yesus menjadi milik kami. Itu. Hindari yang tidak perlu. Bawa persembahanmu. 1, 2, 3, ya. Bawa lebih kuat. Tuhan tidak memandang berapa engkau bawa, segala persembahan senangkan hatinya. Semua. Iramanya harus seperti itu. Nah, kalau kesulitan untuk mengkondak dengan gerakan yang sesuai, nyanyi saja. Ya. Sambil belajar. Tapi jangan dengan gerakan yang salah. Ya, itu. Ada yang lain? Silakan, Pak. Itu berengket itu, kalau menurut saya, Pak, itu dia ini kan tidak sesuai dengan gerakan notnya. Berkat yang tentu Tuhan. Kelihatan dia kalau saya kurang gerakan notnya. Dan cepat, bagaimana Pak? Kalau di sini Oke. kami saya dulu. Oke. Antara tidak sesuai. Berkat yang tentu, Bapak nyanyikan. Bapak menyanyi seperti apa? Berkat yang tentu. Satu kali. Ulangi lagi. Berkat yang tentu. Kebanyakan, Pak. Berkat yang tentu Tuhan janji. Itu yang benar. Ya. Yang saya tadi sampaikan, kalau kita menyanyi berkat yang tentu Tuhan janji. Baik, kemudian pertanyaan Pak. Ya. Ada di gereja, piano mainkan dulu satu penuh. Ayat pertama sampai korasnya. Kalau panjang nyanyian itu jadi wah sampai bosan menunggu. Apakah itu ada dasarnya? Memang keputusan seperti itu dasar Alkitab, nubuat. Mengapa harus selesai dulu satu ayat dan referennya? Padahal yang sudah tahu dan nyanyi semua. Ya. Oke, itu namanya introduction. Itu namanya musik pendahuluan. Ya. Musik pendahuluan yang penting mengingatkan jemaat akan lagu itu. Memberi irama yang tepat, memberi nada yang tepat. Itu tujuannya. Jadi tidak perlu satu bait. Tidak perlu satu bait. Ya. Ya. Kecuali kalau ada maksud tertentu. Seperti ini. Ini yang kami lakukan di gereja kami. Waktu persembahan dikumpulkan, ya, kami mengundang seluruh jemaat menyanyi. Tetapi timbul masalah, mereka kesulitan sambil menyanyi, sambil mengeluarkan uang dari dompet. Nanti persembahannya sedikit. Ya. Jadi, satu bait penuh. Tapi jemaat sudah tahu, itu saatnya untuk mengeluarkan dompet, lihat uang Anda baik-baik, keluarkan, genggam, nyanyi. Jadi waktu kantong kolektor itu lewat, dia tetap bisa nyanyi tanpa terganggu dengan aktivitas yang lain, tinggal masukkan uang. Seperti itu. Karena nyanyian itu adalah worship untuk penyembahan.
menyanyi dengan roh dan akal budi, artinya menyanyi dengan roh dan pengertian, maka sudah pasti syairnya pun harus bisa dimengerti. Terima kasih Pak untuk peringatan ini. Ya, oke. Di bagian ini saya akan memberikan cerita. Saya ini suka cerita ya. Ceritanya ini cerita sejarah. Ya. Nah, saya akan menceritakan mengenai lagu kebangsaan negara kita. Lagu kebangsaan Indonesia Raya. Penciptanya tahu siapa? Wah, pinter ya. Ujiannya lulus semua. Nah, W.R. Supratman hanya menciptakan melodi dan syair. Tapi belakangan syairnya disempurnakan. Ya. Tapi bukan oleh tim Lagu Sion. Nah, pada waktu Indonesia sudah merdeka, ini lagu Indonesia Raya kan sudah diciptakan tahun 1928 ya. Waktu Indonesia sudah merdeka, maka presiden kita yang pertama Bung Karno, ya, dia mendapat inspirasi, dia ingin mempunyai lagu kebangsaan yang membawakan kehormatan martabat Indonesia. Sehingga dia tidak ingin lagu Indonesia Raya itu dimainkan sembarangan. Karena itu dia mengundang orang yang ahli untuk membuat aransemen musik Indonesia Raya. Dan yang diundang itu adalah orang Belanda yang bernama Joseph Kleber. Bayangin, Presiden Indonesia mengundang orang Belanda untuk membuat aransemen lagu Indonesia Raya. Kenapa? Bung Karno ini orang yang ngerti musik. Dia tahu menciptakan aransemen lagu yang baik itu nggak sembarangan. Waktu itu belum ada orang Indonesia yang dipandang oleh Bung Karno memiliki pendidikan yang cukup dalam bidang musik. Sedangkan Joseph Kleber ini orang Belanda, tapi waktu itu sudah tinggal di Jakarta, adalah lulusan Sekolah Musik Konservatorium Belgia. Ini ada, ya. Tetapi Joseph Kleber ini juga penggemar musik jazz. Dan waktu di Jakarta, tahun-tahun itu ya, dia mempunyai orkes yang menyajikan lagu-lagu dansa. Tapi bukan lagu dansa disco, bukan lagu dansa yang sopan, ballroom, ya. Yang menari itu menir-menir, mevrouw, orang Belanda, ya. Nah, saya mau mendengarkan lagu jazz Joseph Kleber. Mari kita dengarkan bersama-sama. Dengarkan, bisa tambah volumenya. Ini lagu jazz. Wah, enak sekali lagunya. Ya. Ini kalau tuan-tuan nyonya-nyonya dansa, ya. Seperti ini. Ya, bisa bayangin ya. Nanti Anda kepingin, jadi sedikit aja. Nah, Bung Karno ini juga terkenal sebagai seniman, ya. Dan Bung Karno ini suka sekali menari, tari lenso, ya. Dicatat kalau menari itu katanya bisa jam-jaman, 2-3 jam non-stop, sampai berganti-ganti pasangan wanita. Iramanya ca-ca-ca, ya. Dan Bung Karno ini senang dengan irama ca-ca-ca, sampai dia juga menciptakan lagu seperti ini, lagu karangannya Bung Karno. Silakan. Contoh lagu yang kedua, yang nyanyi bukan Bung Karno, tapi ini lagu ciptaan Bung Karno. Bisa ditambah volumenya? Enak lagunya ya. Ini ciptaannya Bung Karno. Dan Bung Karno suka irama lagu yang kayak gini. Bisa jam-jaman dia kalau menari. Oke, terima kasih. Jadi,
Dan tapi anehnya Bung Karno itu kepingin punya lagu kebangsaan yang khidmat seperti lagu kebangsaan Belanda. Padahal Belanda itu kan musuhnya ya waktu itu ya. Kok bisa kepingin kayak punyanya Belanda itu, saya nggak ngerti. Ya. Tapi yang luar biasa, aransemen lagu Indonesia Raya ini di tangan dua orang, Joseph Kleber, penggemar musik jazz, dan Bung Karno, penggemar musik lenso, Ca-Ca-Ca. Itu mereka melakukan revisi berkali-kali, sampai 3 kali. Dan setelah itu, lagu Indonesia Raya ini dibakukan dalam peraturan pemerintah yang masih berlaku sampai sekarang pada tahun 58, tidak boleh dimainkan sembarangan. Musik yang boleh mengiringi hanya orkes simfoni, orkes harmoni, atau orkes fanfar, itu orkes militer. Kalau tidak ada orkes-orkes ini, yang boleh mengiringi hanya piano. Kalau tidak ada piano, tanpa iringan. Nah, sekarang kita mau dengar lagu Indonesia Raya yang hasil karya dua orang ini. Ya, cukup. Aneh ya? Aneh. Anda tidak merasa aneh? Loh, jazznya mana? Ca-ca-canya mana? Lensonya mana? Ya, kenapa? Mereka berdua, penggemar musik jazz, penggemar musik ca-ca-ca, penggemar tarian lenso, membuat gubahan lagu kebangsaan Indonesia Raya seperti yang barusan kita dengar. Kenapa? Ya, Bapak. Semangatnya semangat apa? Semangat kemerdekaan, apa lagi? Hormat. Agung. Anda terbayang kalau lagu Indonesia Raya ini dibuat dengan gaya keroncong? Atau dangdut? Anda terbayang? Ini orang-orang sekuler, orang-orang dunia, bukan orang-orang gereja. Tapi mereka tahu bagaimana menggunakan musik untuk kehormatan negara Indonesia. Nah, berikutnya saya mau mengajak Anda ke Malaysia dengan Air Asia dari Jakarta, Kuala Lumpur. Ya. Nah, lagu kebangsaan Indonesia Malaysia, melodinya itu diciptakan oleh orang Prancis. Saya nggak bisa nyebut namanya. Ini gambarnya orangnya. Jauh sebelum Malaysia merdeka. Dan lagu ini judulnya La Rosalie. Saya tanya sama orang yang ngerti, katanya Rosalie ini nama cewek. Ya, jadi ini kelihatannya lagu romantis, ya. Nah, melodi lagu ini karena bagus, ya, juga dipakai di negara lain. Kesultanan Perak itu ada di Malaysia juga, ya. Syairnya dirubah, Allah lanjutkan usia sultan, ya. Terus tahun 1940-an, ini ayah saya yang cerita. Melodi lagu ini terkenal di Indonesia, juga di Jakarta ini. Jadi lagu keroncong terang bulan. Ya. Nah, tapi sejak ini diadopsi menjadi lagu kebangsaan Malaysia, maka tidak lagi dinyanyikan sebagai lagu terang bulan. Sekarang kita dengarkan nomor 5, ya. Lagu sebelum dijadikan lagu kebangsaan dan setelah dijadikan lagu kebangsaan. Mari kita dengarkan.
perhatikan kalimat berikut ini. Jangan percaya kasih laki-laki lain di bibir, lainlah di hati. Sekarang perhatikan, setelah dijadikan lagu kebangsaan. Jangan dimatikan, terus. Keraskan. Lagu yang sama. Apa yang Anda bisa tarik kesimpulan? Semua lagu kebangsaan tujuannya bukan untuk hiburan, betul? Tapi untuk kehormatan negara. Mereka tidak menggunakan unsur-unsur musik tradisional. Bahkan alat-alat musik tradisional pun mereka tidak gunakan. Karena apa? Mau menghasilkan lagu yang khidmat. Oke, saya percepat. Ini banyak sekali contohnya ya, tapi nanti pesawat saya terlambat. Saya mau mengajak Anda ke Afrika Selatan. Republik Afrika Selatan. Nah, Afrika Selatan ini terkenal dengan budayanya yang suka sekali menari dan musik-musik yang ritmis. Bahkan di gereja pun mereka suka menari dan seperti ini. Ini lihat di gereja ini, ya. Bahkan jadi pengantin di gereja pun juga menari gini. Ya. Ini sudah tradisi mereka. Presiden mereka yang pertama, presiden kulit hitam Afrika Selatan adalah Nelson Mandela. Ini juga suka menari. Karena sudah mendarah daging. Loh lihat, ya. Jadi Bapak juga nggak apa-apa loh Pak menari, ya. Kan Bapak hampir seusia Nelson Mandela juga, ya. Lihat, ya. Tetapi waktu Nelson Mandela sebagai presiden, kalau lagu kebangsaannya diperdengarkan, nggak menari dia. Nah, presiden yang sekarang, Jacob Zuma, ini presiden yang sekarang, ini lebih hebat sekali. Ini suka menari. Dan katanya juga suka kawin. Ya. Lihat, dan dia kalau menari itu dengan segenap hati, benar-benar menikmati, sungguh-sungguh. Lihat, sampai pengawalnya itu kadang-kadang kewalahan. Ya. Kalau menari lihat, sampai lompat-lompat seperti gini. Ya. Tapi kalau menghormati negaranya, pada saat lagu kebangsaannya diperdengarkan, dia tidak menari. Nah, sekarang saya mau mengajak Anda untuk mendengarkan lagu kebangsaan negara yang suka menari dan yang musiknya sangat ritmis, nomor 14. Boleh ditambah suaranya? Ini lagu kebangsaan Afrika Selatan. Putri, 42 cucu yang hampir semuanya menikah atau menjadi raja di Eropa. Sehingga dia disebut Grandmother of Europe. Jadi negara-negara ini, Denmark, Jerman, banyak negara kerajaan-kerajaan di Eropa, itu raja-rajanya, ratu-ratunya itu masih ada hubungan keluarga, ya nubuatan, ya nubuatan, ya. Nah, jadi mereka niru
mereka niru ini, lagu kebangsaan kerajaan Inggris. Lagu kebangsaan Inggris judulnya apa? God Save the Queen. Ya, itu judulnya, God Save the Queen. Sudah pernah dengar lagunya? Ya, nanti saya perdengarkan. Tapi untuk mempersingkat waktu, Inggris ini niru siapa? Ternyata, lagu God Save the Queen ini, lagu kebangsaan Inggris ini, ternyata juga dipakai di negara-negara lain. Ya, syairnya diganti sesuai negaranya, tapi melodinya itu dipakai di kerajaan Norwegia, Liechtenstein, Jerman, dan sebagainya. Saya percepat dulu ya. Ternyata setiap penobatan Raja Inggris sejak tahun 973 sudah dinyanyikan syair God Save the King. Dari mana itu? Ternyata dari Alkitab. Di dalam Alkitab King James Version ada kata-kata God Save King Solomon. Jadi dari Alkitab. Ya. Dan gereja Inggris, yaitu gereja Anglikan, memang menjadikan Raja Inggris itu kepala gereja. Gereja Inggris. Jadi ketua General Conference Anglikan, ya, itu selalu Raja atau Ratu Inggris. Sekarang saya pendengarkan lagu kebangsaan Inggris, nomor 17. Nggak ada duta besar Inggris di sini kan? Dengarkan. Sekarang saya mendengarkan dua lagu gereja Inggris, ya, yang menjadi inspirasi. Syairnya dari Alkitab, ya. Tapi kalau musiknya itu dari lagu gereja Inggris. Kita dengarkan. Nomor 18. 18. Fight and suffer war. Ya, cukup. Anda pernah dengar lagu ini? Nah, Anda nanti bisa nyanyikan. Lagu ini ada di lagu Sion yang baru. Tam tim taram tam tam tim tam. Nomor 19. Ini lagu gereja Anglikan yang lain. Nomor 19. Our first hymn in this Jubilee service is one of the nation's best as organist here at St. Paul's during much of the Victorian era. Saya download dari kebaktian. Pernah dengar lagu ini? Nanti Anda juga bisa nyanyi lagu ini. Ini ada di lagu Sion yang baru. Jadi kalau kita ambil kesimpulan, menurut Wikipedia, sebagian besar lagu kebangsaan bergaya musik mars atau hymn. Hymn itu lagu gereja. Jadi kesimpulannya, lagu gereja sekitar abad ke-9 itu mengilhami lagu penobatan Raja Inggris pada abad ke-10, kemudian baru menjadi lagu kebangsaan. Jadi lagu kebangsaan itu baru ada pada abad ke-18. Sebelumnya bukan lagu kebangsaan, tapi disebut Royal Anthem. Jadi lagu melekat pada raja. Kalau rajanya ini meninggal atau ganti, lagunya ganti. Ya. Tapi sejak abad ke-18, ya orang lebih maju pikirannya, mereka membuat lagu yang tidak melekat pada pribadinya, tapi melekat pada negaranya. Kemudian abad ke-19 mulai ditiru oleh kerajaan-kerajaan di Eropa, dan abad ke-20 lagu kebangsaan ditiru oleh negara-negara Asia dan Afrika. Meskipun meniru, yang tetap gaya apa?
Semua lagu kebangsaan di dunia bergaya apa? Lagu yang khidmat, hormat. Bukan entertain, bukan hiburan. Saya bisa buktikan. Kalau Anda pulang kantor, Anda capek, kita dengerin lagu lah. Yang Anda pilih lagu yang apa? Yang Anda suka. Anda nggak pernah kan? Aduh aku capek, ayo dengerin lagu Indonesia Raya yuk. Nggak pernah kan? Ya. Perhatikan. Lagu kebangsaan meniru gaya lagu gereja atau him. Lagu kebangsaan, suasana lagu selalu khidmat, agung, bermartabat, jauh dari suasana lagu hiburan. Dimainkan, dinyanyikan dengan sikap hormat. Bila berasal dari lagu tradisional, maka unsur musik tradisional dihilangkan atau dibuat aransemen baru. Tidak menggunakan gaya musik atau alat musik tradisional atau lokal. Bukan hanya Indonesia yang tidak menggunakan keroncong dangdut untuk lagu kebangsaannya. Negara-negara Afrika pun yang kaya dengan musik-musik tradisional tidak menggunakan itu untuk lagu kebangsaan mereka. Padahal mereka belum pernah baca Roh Nubuat. Tidak menggunakan gaya musik atau alat musik pop atau jazz atau rock. Tidak ada. Jenis alat musik telah ditentukan. Bila alat musik tersebut tidak tersedia, maka dinyanyikan tanpa iringan alat musik atau akapela. Anda boleh buktikan. Coba nyanyikan Indonesia Raya, pakai band, kemudian Anda upload di YouTube. Pasti ditangkap polisi. Kebangsaan atau etnis pencipta lagu atau penyusun aransemen terbuka bagi bangsa atau etnis apapun. Lagu Indonesia Raya ada sentuhan orang Belanda. Lagu kebangsaan Malaysia ada sentuhan orang Prancis dan sebagainya. Selera musik komposer atau arranger tidak dimunculkan. Entah dia penggemar lenso, penggemar jazz, penggemar apa, tidak muncul, tidak nampak. Komponis dan terutama pembuat aransemen memiliki pendidikan pengetahuan musik yang tinggi. Oleh karena itu kadang-kadang ngambil dari bangsa lain. Tidak menggunakan tarian atau tampilan teatrikal atau tepuk tangan. Nggak ada lagu kebangsaan dinyanyikan, diperdengarkan sambil ditepui gini. Indonesia tanah airku. Nggak ada. Ya. Lagu kebangsaan tidak digunakan untuk menarik turis berkunjung ke negara tersebut. Indonesia mempunyai program untuk menarik turis dari mancanegara. Demikian juga negara lain. Yang ditonjolkan apa? Kebudayaannya, tariannya, keindahan alamnya. Nggak pernah, ayo datang ya ke Indonesia, ini loh lagu, pakai lagu ini. Nggak pernah. Ya. Ini untuk renungan kita. Bagaimana kita memperlakukan Tuhan kita melalui musik, penyembahan, penghormatan kita kepada Tuhan. Ingat, sampai sekarang banyak negara memilih gaya musik him atau musik gereja untuk lagu kebangsaan atau lagu kehormatan negara mereka. Tapi sekarang juga banyak gereja Kristen memilih gaya musik duniawi atau hiburan untuk lagu ibadah atau lagu kebaktian untuk menyembah Tuhan. Tapi ini tidak termasuk gereja Advent. Sekarang saya mendengarkan lagu nomor 20. Anda tebak, ini lagu kebangsaan dari negara mana? Yang sudah tahu, tidak usah ikut nebak.
kira-kira lagu kebangsaan dari Asia atau dari Eropa? Maaf kalau saya agak mempermainkan Anda. Ini bukan lagu kebangsaan. Ya. Ini adalah lagu Advent. Diciptakan oleh Bruce Aston, seorang Doctor of Music Advent, asli Advent. Kebetulan putri saya, semester yang terakhir ini, mengambil satu kelas dari beliau mengenai music in worship. Yang menyanyi tadi adalah Southern Adventist University Choir. Yang memainkan musiknya adalah Southern Adventist Symphony Orchestra. Advent 100%. Lagu ini diciptakan untuk General Conference tahun 2010. Jadi ini lagu baru. Suasananya agung, hikmat. Alat musik yang dipakai banyak, puluhan orkestra. Tapi semuanya dengan aransemen. Pakai perkusi apa enggak? Pakai. Tapi Anda tidak akan dengar perkusi itu secara menonjol. Karena yang dipilih itu bukan drum, tapi timpani. Timpani itu seperti drum, sepintas, tetapi memiliki nada. Jadi ada nadanya, jumlahnya bisa sampai 6 biji. Pemukulnya, sticknya, ujungnya itu seperti bola tenis. Jadi kalau dipukul, dia nggak bisa keras, tapi dung, 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 seperti itu. Itu membawa suasana agung. Ya. Jadi yang dimaksud Pak Simorangkir tadi, drum yang bisa dipakai di gereja, itu adalah timpani. Ya. Kita perlu pengertian yang utuh, yang lengkap. Perkusi dipakai, tapi dengan dosis yang sehat. Seperti obat yang diracik oleh dokter yang kompeten. Kalau salah memberi dosis, obat itu akan menjadi racun. Masalah musik di gereja Advent saat ini adalah masalah yang cukup sensitif. Tapi mempunyai kepentingan yang sangat besar karena berkaitan langsung dengan penyembahan kita. Kita mengajak dunia, pekabaran malaikat pertama apa? Sembahlah Allah, takutlah Allah, bahasa Inggrisnya worship Him. Jadi pastikan penyembahan kita beres. Semoga pertemuan ini bermanfaat. Dan bagi Anda yang masih ingin mendengar lebih detail, saya akan hadir kembali di Jakarta 2 minggu yang akan datang di Gereja Bintaro. Tuhan memberkati, terima kasih untuk semuanya.